7 hal menarik yang harus kalian ketahui saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan oleh umat Hindu di Bali. Perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan merupakan sebuah perayaan yang diperingati oleh umat Hindu sebagai kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma atau keburukan atau juga kejahatan. Sebagai pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, Bali memiliki suasana yang berbeda ketika Hari Raya Galungan dan Kuningan tiba. Apa saja nih fakta unik dari Hari Raya Galungan dan Kuningan yang dirayakan di Bali? Yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, telah dirayakan sejak 882 Masehi. Tidak ada yang tahu pasti kapan Hari Raya Galungan dan Kuningan pertama kali dilaksanakan. Tetapi, menurut lontar Purana Bali Dwipa, Galungan pertama kali dirayakan pada hari Purnama Kapat, Budo Kliwon Dungulan, tahun Saka 804 atau sekitar 882 Masehi. Sebab dalam daun lontar itu dituliskan, Punang Aci Galungan Ika Ngawit, Bu Ka Dungulan Sasih Kecatur, tanggal 15 Isaka 804, Bangun Indria Buana Ikang Bali Raja, yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan perayaan atau upacara Hari Raya Galungan pertama adalah Hari Rabu Kliwon, Wuku Dungulan, Sasih Kapat, tanggal 15 tahun 804 Saka. Keadaan Pulau Bali bagaikan Indraloka. Yang kedua, Hari Raya Galungan dilakukan 2 kali dalam setahun. Hari Raya Galungan diperingati setiap 210 hari sekali berdasarkan perhitungan kalender Bali, tepatnya pada hari Budo Kliwon Dungulan atau Rabu Kliwon Wuku Dungulan. Pada tahun 2018, Hari Raya Galungan jatuh pada 30 Mei serta 26 Desember dan berlangsung selama 10 hari. Masyarakat Hindu mengenal Galungan sebagai hari kemenangan kebaikan. Mereka meyakini bahwa pada hari itu, dewa-dewa turun ke bumi. Mereka kemudian akan kembali ke kayangan pada hari ke-10, yaitu di hari Kuningan. Yang ketiga, beberapa instansi pemerintah di Bali tutup layanan. Untuk memperingati sekaligus menghormati perayaan Hari Raya Galungan di Bali, beberapa instansi pemerintah ditutup, seperti kantor pajak dan instansi perbankan. Dalam Twitternya, Ditjen Pajak, Bank BNI, dan Bank Mandiri juga berciut bahwa seluruh kantor pajak dan bank yang berwilayah di Bali tidak membuka layanan dalam rangka libur Hari Raya Galungan. Yang keempat, penduduk membuat penjor sebagai tanda ucapan syukur. Hari Raya Galungan dan Kuningan identik dengan penjor. Di setiap sisi jalan dan di depan rumah warga, kamu akan dengan mudah menemukan penjor berdiri tegak sebagai wujud bakti dan simbol rasa syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widi. Penjor merupakan tiang bambu setinggi 8 meter yang dihias dengan daun aren muda mirip janur kuning untuk acara pernikahan. Bedanya, di ujung penjor dibuat sebuah gantungan berisi hasil bumi seperti biji-bijian, kelapa, padi, jajanan yang disebut sebagai sampian. Penjor biasanya dibuat 1-2 hari menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Bagi masyarakat Hindu, penjor memiliki arti bahwa manusia hendaknya selalu melihat ke bawah dan menolong orang lain yang belum beruntung, sama seperti ujung penjor yang melengkung ke bawah. Yang kelima, lawar, nasi kuning, dan tape ketan jadi kuliner wajib saat Galungan dan Kuningan. Selayaknya ketupat, rendang, dan opor ayam yang jadi makanan wajib saat Lebaran,
Hari Raya Galungan dan Kuningan juga memiliki kuliner wajib tersendiri, yaitu lawar, nasi kuning, dan tape ketan. Jika kamu kebetulan memiliki kesempatan berlibur kembali ketika Hari Raya Galungan tiba, jangan heran jika kamu menemukan ketiga hidangan ini hampir di setiap rumah warga yang merayakan. Umumnya, lawar, nasi kuning, dan tape ketan juga tak hanya dinikmati bersama keluarga, tapi juga dijadikan sebagai bagian dari sesajen saat sembahyang. Yang keenam, jadi ajang silaturahmi. Hari Raya Galungan dan Kuningan biasanya dimanfaatkan masyarakat Bali untuk bersilaturahmi ke rumah anggota keluarga untuk mempererat tali persaudaraan. Sehingga, pada Hari Raya Galungan dan Kuningan, anggota keluarga yang berada di luar kota biasanya akan mudik ke kampung halaman untuk merayakan bersama keluarga. Mereka kemudian akan membawa sesajen dan sembahyang bersama di pura. Jadi, wajar saja apabila pada Hari Raya Galungan dan Kuningan, pura di Bali akan penuh dengan umat yang hendak beribadah. Yang ketujuh, diramaikan dengan berbagai tradisi khas yang berbeda di setiap daerah. Tradisi mengarak barong berkeliling di luar pura sambil diiringi tabuh gendang dan kenong. Tradisi mengarak barong berkeliling di luar pura sambil diiringi tabuh gendang dan kenong. Ngelawang barong biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil. Masyarakat Bali percaya ngelawang barong merupakan cara untuk menyeimbangkan alam dan menjauhkan manusia dari bala dan bahaya. Nah, itu tuh Sobat BMP 7 hal menarik mengenai tradisi unik saat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Menarik kan? Bagi kamu yang berminat merasakan suasana Bali yang berbeda saat berlibur, tidak ada salahnya untuk merencanakan liburan di saat Hari Raya Galungan dan Kuningan tiba. Oke, cukup sekian ya Sobat BMP untuk video kali ini. Untuk Sobat BMP, jangan lupa untuk selalu share, komen, like, dan subscribe ke channel ini ya. Untuk mendukung channel ini, terus berkarya mengenai hal-hal menarik yang ada di Bali. See you Sobat BMP.